aliran filsafat pertama yang saya bandingkan yaitu filsafat pendidikan perennialisme. Kelebihan dan kelemahannya terlampir dalam video. Selanjutnya, perbandingan filsafat perennialisme dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, dilihat dari persamaannya, sama-sama menekankan bahwa pendidikan harus memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang pasti dan abadi. Contohnya matematika, IPA, sejarah, dan lainnya. Secara singkat, perbedaannya dilihat dari menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun pada filsafat perennialisme, lebih dituntut untuk lebih berpegangan pada masa lampau sehingga kurang menerima adanya perubahan zaman. Yang kedua, ada aliran filsafat pendidikan progresivisme. Secara singkat, aliran ini berpendapat bahwa pendidikan akan terus berprogres ke titik yang lebih maju. Tentunya, filsafat ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dilihat dari kelebihannya, siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi minat, kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, dan siswa belajar untuk mencari tahu sendiri jawaban dari masalah. Dilihat dari sisi kelemahannya, mengurangi peran guru, mengabaikan kurikulum sekolah yang sudah mentradisi, kemudian berpotensi melahirkan anak didik dan lulusan yang individualis. Lanjut, kita akan melihat perbandingan filsafat progresivisme dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kedua filsafat ini sama-sama menentang pendidikan yang bercorak otoriter, konsep jiwa merdekanya sama, dan konsep Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan sebagai usaha kebudayaan juga selaras dengan filsafat progresivisme. Perbedaan antara filsafat Ki Hajar Dewantara dengan progresivisme yaitu jika dalam progresivisme, ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan adalah ilmu hayat, antropologi, psikologi, dan ilmu alam, sedangkan dalam konsep Ki Hajar Dewantara, samping ilmu yang umum, kesenian merupakan bagian yang penting dalam kurikulum pendidikan. Yang ketiga, aliran filsafat pendidikan esensialisme. Aliran esensialisme berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai yang sudah ada di masa lampau. Kelebihan dan kelemahan filsafat esensialisme yaitu: kelebihannya yaitu suatu ide atau gagasan manusia akan selalu diuji dan memberikan dasar pendidikan yang fleksibilitas. Kemudian pendidikan akan berpijak pada yang mempunyai nilai kestabilan. Kelemahan aliran esensialisme yaitu sekolah tidak boleh menetapkan kebijakan sosial yang mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada pendidikan. Para pemikir esensialis umumnya berpandangan filsafat yang berbeda, bahkan memandang ilmu sastra, bahkan pelajaran IPA, teknik, dan kejuruan lah yang penting diperlukan siswa agar memberi kontribusi pada masyarakat. Perbandingan filsafat esensialisme dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu: dilihat dari persamaannya, sama-sama menekankan bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Kemudian pandangan Ki Hajar Dewantara dengan esensialisme, keduanya mengatakan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan, digunakan panca indera, kemudian diolah oleh akal sehingga gambaran jiwa atau batin terbentuk. Perbedaannya, dalam filsafat esensialisme, guru berperan sangat dominan dalam menguasai lapangan dan merupakan contoh yang terbaik untuk ditiru, karena guru harus menjelaskan tentang kebudayaan yang ada sejak peradaban manusia. Sedangkan pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, guru dan siswa saling berperan aktif untuk mewujudkan keberhasilan proses pembelajaran. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan memasukkan anak ke dalam kebudayaan supaya anak menjadi makhluk yang insani. Pemikiran karya Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu secara khusus mengenai pendidikan yang memerdekakan pemikirannya. Misalnya dalam konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarsa Sungtulodo, Imadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dari hasil refleksi yang mendalami pemikirannya ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang memerdekakan mencakup 3 pengertian, yaitu pertama, pendidikan yang menekankan kemandirian anak didik, kedua, pendidikan yang menekankan kemerdekaan lahir dan batin, dan yang ketiga, pendidikan yang menekankan keterlibatan subjek berkesadaran akan pentingnya pengetahuan teoritis dan praktis.
saya mencari tahu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menurut saya hasil filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan pendidikan saat ini, seperti tujuan pembelajaran, yaitu sama-sama mengarahkan tujuan pendidikan dalam 4 dimensi, yaitu tujuan jasmani, akal, rohani, dan sosial. Dan menurutnya juga peran pendidik sebagai fasilitator dan motivator. Misalnya konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menekankan pada keterbukaan, kebebasan, dan menyenangkan. Dikaitkan dengan proses pendidikan saat ini, adanya penerapan kurikulum Merdeka Belajar, di mana siswa memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran, baik berbasis proyek, diskusi, dan kolaborasi. Kemudian, guru memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi potensi minat dan kebutuhan belajar setiap siswa. Demikianlah video penjelasan saya tentang tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Sekian dan terima kasih.